Nah, kenapa tadi datangnya kebenaran itu ja'al haq, bukan atal haq? Untuk menunjukkan, ya, pertama, kebatilan itu lenyap, memang ada sebabnya datangnya kebenaran. Jadi tidak mungkin kebatilan itu lenyap kalau kebenaran tidak didatangkan. Jadi datangnya kebenaran itu sebab kebatilan lenyap. Kalau Anda terus menyembunyikan kebenaran, tidak berani mengatakan kebenaran, kebatilan akan tetap merajalela. Ya, kalau orang-orang diam, tidak mau mengatakan kebenaran, tidak mau mendatangkan kebenaran, maka kebatilan akan tetap menguasai kebenaran. Jadi kalau Anda takut mengatakan kebenaran, maka tetap Anda akan berada di bawah, ya, cengkraman kebatilan. Makanya ja'al haq dulu, baru zahaqal batil. Ya, jadi zahaqal batil itu tidak tiba-tiba, itu tidak tanpa sebab dia hilang. Itu hilangnya kebatilan ketika ada orang-orang yang berani menyuarakan kebenaran. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Isra ayat yang ke-81. Kita baca ayatnya. Surat Al-Isra ayat 81. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah, hai Muhammad, telah datang kebenaran dan telah lenyap kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan hilang dan lenyap. Itu artinya surah Al-Isra ayat 81. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa kebenaran itu bagaimanapun dibungkam, ditutupi, dimatikan, dia tetap akan hadir, tetap akan muncul ke permukaan. Sementara kebatilan itu bagaimanapun di backing, bagaimanapun dipoles, dia tetap akan lenyap, tetap akan binasa. Tentu janji Allah pasti. Tapi ada beberapa hal yang menarik dari ayat ini. Pertama, ketika Allah menyebutkan bahwa kebenaran itu pasti muncul, pasti datang, maka datangnya kebenaran itu digunakan kata ja'al haq, ya, datang kebenaran. Jadi pilihan katanya ja'a. Nah, kata datang dalam mufradat bahasa Arab itu ada banyak. Ya, di antaranya ada ja'a dan ata. Nah, kenapa pilihannya ja'a ketika menyebut datangnya kebenaran, bukan ata? Allah tidak mengatakan atal haq, ya, atal haq, tapi ja'al haq. Kenapa? Karena ada beda makna antara ja'a dan ata. Ja'a ini dalam kelaziman, ya, isti'mal Quran, kelaziman dalam penggunaan Al-Quran. Ja'a itu digunakan untuk datang dengan keadaan berat. Jadi kalau datangnya dalam keadaan berat, itu biasanya digunakan ja'a. Sementara ata itu datang dengan mudah dan ringan. Jadi kalau datangnya mudah, ringan, ya, itu disebut dengan ata. Jadi kalau ja'a itu datangnya berat. Nah, karena itu, misalnya baca nanti surat Asy-Syu'ara, ya, ayat 90, ya, di Asy-Syu'ara ayat 90. Illa man atallaha biqalbin salim wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat
dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika Allah menjelaskan orang yang datang menemui Allah dengan hati yang selamat nanti di hari kiamat, itu ata. Dalam konteks surga sudah didekatkan ke mereka. Wa uzlifat al jannatu lil muttaqina, ya, lil muttaqin. Wa uzlifat al jannatu lil muttaqin. Nah, kalau surga sudah didekatkan, maka kedatangan mereka ke surga Allah itu tentu lebih mudah. Karena surga sudah didekatkan. Ya. Kalau surganya sudah didekatkan, berarti kedatangan mereka menuju surga Allah itu tentu lebih mudah, lebih ringan. Itu kenapa pilihan datang kepada Allah itu atallah, bukan ja'allah, atallah. Kenapa? Karena mudah datangnya, karena uzlifat al-jannah, karena surga sudah didekatkan. Tapi coba lihat nanti di surat As-Saffat, ya, As-Saffat ayat 84. Ketika ya Nabi Ibrahim datang menemui Tuhan, itu izja'a rabbahu biqalbin salim. Ketika dia datang menemui Tuhannya dengan hati yang selamat. Di sana ja'a rabbahu, datang. Datangnya ja'a, bukan ata rabbahu, tapi ja'a. Kenapa? Karena konteksnya memang kondisi yang berat. Baca nanti ayat selanjutnya itu, misalnya sampai di As-Saffat 97, ketika ini konteksnya Ibrahim berdoa. Ya, Ibrahim berdakwah kepada kaumnya, kepada Raja Namrud. Tapi dakwahnya ditentang habis-habisan sampai dia datang mengadu kepada Tuhan. Dan itu dijelaskan betapa beratnya itu kondisi Ibrahim. Makanya kata Allah, qalu bunulahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Jadi mereka membuat sebuah bangunan besar, dinyalakan api yang besar, lalu mereka perintahkan lemparkan Ibrahim ke dalam api. Itu buktinya ja'a itu kedatangan dalam keadaan yang sangat berat. Ya, kedatangan dalam keadaan yang berat. Itu ja'a. Kalau ata datang dalam keadaan yang mudah dan ringan. Nah, kenapa tadi datangnya kebenaran itu ja'al haq, bukan atal haq? Untuk menunjukkan, ya, pertama, kebatilan itu lenyap, memang ada sebabnya datangnya kebenaran. Jadi tidak mungkin kebatilan itu lenyap kalau kebenaran tidak didatangkan. Jadi datangnya kebenaran itu sebab kebatilan lenyap. Kalau Anda terus menyembunyikan kebenaran, tidak berani mengatakan kebenaran, kebatilan akan tetap merajalela. Ya, kalau orang-orang diam, tidak mau mengatakan kebenaran, tidak mau mendatangkan kebenaran, maka kebatilan akan tetap menguasai kebenaran. Jadi kalau Anda takut mengatakan kebenaran, maka tetap Anda akan berada di bawah, ya, cengkraman kebatilan. Makanya ja'al haq dulu, baru zahaqal batil. Ya, jadi zahaqal batil itu tidak tiba-tiba, itu tidak tanpa sebab dia hilang. Itu hilangnya kebatilan ketika ada orang-orang yang berani menyuarakan kebenaran. Yang kedua, memang mendatangkan kebenaran itu sangat berat dan sulit. Mendatangkan kebenaran itu memang sangat berat. Makanya Al-Quran banyak menjelaskan, ya, bahwa mendatangkan kebenaran itu memang resikonya berat. Nabi Ibrahim ketika mengatakan kebenaran, maka harikuh, bakar dia, bakar. Nabi Lut ketika mengatakan kebenaran kepada kaumnya yang homo itu, maka apa kata kaumnya? Akhriju, usir dia dari negeri kita. Ketika Nabi Musa, ya, mengatakan kebenaran, arjih wa akha, penjarakan dia, tahan dia. Jadi memang mengatakan kebenaran itu tidak mudah, berat, sulit, ya, dan risikonya, ya, kalau tidak nyawa melayang, atau mungkin diusir, atau mungkin dipenjara. Itu dari dulu sampai hari kiamat begitu risikonya. Makanya banyak orang lebih memilih menjadi setan diam, ya, setan bisu. Ada setan bisu. Ya, betapa banyaknya orang-orang alim, ahli ilmu, orang paham dia, tapi tidak berani berkata. Lebih memilih diam supaya aman posisinya. Ya, banyak orang pintar tapi tidak berani bersuara. Banyak orang alim tapi tidak berani berkata benar. Ya, karena
mendatangkan kebenaran itu berat, tidak mudah. Makanya karena berisiko. Ya, ada Nabi Ibrahim yang dibakar, ada Nabi Musa yang ya diburu, yang dikejar, yang diancam penjara, ada Nabi Lut yang mau diusir. Ya, memang begitulah risikonya kita berkata benar atau bersuara tentang kebenaran, karena kebenaran itu banyak yang akan merasa terganggu karenanya, karena pelaku kemaksiatan, orang-orang zalim, ahlul batil itu mendominasi dunia sejak dulu sampai hari kiamat. Itu kenapa berat mengatakan kebenaran, karena bumi dikuasai oleh ahlul batil, karena para penjahat, ya, orang-orang yang para pendosa itu jumlahnya dominan sejak dulu sampai hari kiamat akan begitu. Itu makanya berat berkata benar itu, karena hidup kita akan terancam, ya, berisiko nyawa melayang, nama baik bisa dihancurkan, ya, bisa dipenjara, dikriminalisasi, dikasuskan. Memang begitu risikonya kita berkata benar. Itu kenapa ketika Allah menyebutkan datangnya kebenaran, Allah tidak berkata atal haq, tapi Allah mengatakan ja'al haq, untuk mengatakan beratnya ya berkata benar itu, beratnya risiko bersuara ya tentang kebenaran itu. Begitu rahasianya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.